Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Firman ditemani sahabat saya yang paling keren Musa. dan soleh. Enggak, Joy soleh-soleh juga. Musa Alkaf. Kami di sini tidak sedang pacaran. Saya masih normal. Kami di pantai. Ngapain kita di sini? Kita mau belajar dari satu orang Ini yang acara apa dulu sih? Minggu malam Oh, santuy. iya. Tapi kok terang ya? Karena direkamnya tidak minggu malam. Oh iya benar. Di-upload setiap minggu malam. Oke. Hari ini Keman kita mau ketemu sama satu orang yang perjalanan hijrahnya ini bukan cuma bermanfaat bagi beliau, tapi menginspirasi banyak orang. Perjalanan hijrahnya ditulis dalam satu buku, di-share di banyak sosial media yang dia punya, dan akhirnya menginspirasi banyak orang lain untuk melakukan hijrah dari yang kurang baik menjadi baik. Siapakah Mr. X kita? Tunggu. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali. Siapkan kudapan, siapkan snack. Kita berada di Ancol dan dan kita akan mewawancari Mr. X kita. Mr. X. Don't go away. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, telah hadir bersama kita sosok yang luar biasa, Mr. X. Mr. X yang tadi sudah kita sebutkan, Mas Rene Suhardono. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ancol. Mbak Bunda sehat, Mas? Alhamdulillah. Anak-anak semua sehat ya? Alhamdulillah, minta doanya. Alhamdulillah. Ya, agar kita senantiasa dikokohkan di jalannya, Masya Allah. Amin, amin, amin ya Allah. Ini suasana Ancol yang berbeda loh. Baru kali ini saya masuk suasana Ancol nggak berbau pantai. Berbau ruangan. Harus dibuka ya ini ya. Harus dibuka ya. Ini Ancol rasa Sudirman. Tapi kalau dibuka ya, teman-teman semua ini kelihatan sih pantainya sih. Kelihatan pantainya. Nggak Sudirman banget. Sederhana banget. Mas Rene, teman-teman, seperti yang mana kita ketahui adalah karir coach, kemudian yang cukup menarik perhatian adalah 2 atau 3 tahun terakhir ya Mas ya. Saya ini qadarullah, hidup saya juga salah satunya berubah atas izin Allah melalui Mas Rene. Masya Allah. Secara tidak langsung waktu itu saya pendengar Mas Rene, akhirnya saya memilih jalan hidup yang sekarang saya pilih. Masya Allah. Kemudian di beberapa tahun yang lalu saya kaget tuh Mas sama postingan Instagram Mas Rene. Nggak lama keluar buku hijrah tuh. Masya Allah. Inilah jalan hijrahku. Menarik Mas. Karena kan yang kita tahu tuh sabar nih ilmu yang lumayan tinggi Mas ya. Sabar nih belajarnya setiap hari. Masya Allah. Terus ujiannya sering dadakan, latihannya setiap saat, sekolahnya seumur hidup. Nah di bukunya Mas Rene ini di judulnya From Hopelessness to Acceptance. Gimana tuh ceritanya Mas? Masya Allah. Wah itu bisa kita ngobrol sampai besok pagi kayaknya kalau ngobrolin soal itu. Tapi in a nutshell, yang terjadi sebenarnya kalau ketemu sama teman-teman yang hijrah tuh biasanya entry pointnya, lubang jarumnya itu satu kematian. Pernah ngelihat orang sakratul maut atau dia sendiri hampir mati. Takut mati, apapun itu ya. Itu gerbang mati pertama. Terus ada gerbang kedua, biasanya duit, bisa kebanyakan, bisa kekurangan. Benar nggak? Ya, jadi udah nggak tahu lagi mesti gimana. Terus kenapa? Karena kurang atau nggak tahu, udah dipakai buat macam-macam karena kelebihan. Yang ketiga relationship itu dengan orang tercinta. Nah ini saya masuk ke yang ketiga. Jadi untuk waktu yang lama gue ngerasa bahwa kemampuan untuk bicara, mengolah kata, meyakinkan orang tuh udah baik, mumpuni lah. Jadi kasarnya kalau pakai bahasa Inggris, I can get away with murder. Dan ujungnya I do everything that I like. Jadi kayak membiarkan diri gue tuh dikendalikan oleh kasarnya nafsu gitu. Dan ujungnya sampai pada satu titik di awal 2017 itu semua keburukan gue itu dibukakannya justru kepada istri gue.
Dan di titik itu yang paling normal adalah bercerai, ya kan? Karena istri juga udah patah arang, nggak tahu lagi mesti gimana. Dan untuk pertama kali dalam kehidupan gue merasa kebisaan mengolah kata itu nggak berfungsi sama sekali. Dan saat itu kondisi ekonomi aman? Berlebih. Jadi memang kenapa gue bisa melakukan hal-hal buruk yang gue lakukan itu karena access of income-nya banyak. Jadi kalau dibilang harta itu adalah pemberian karena tanda cinta sama Allah, bisa jadi justru itu adalah ujian. Istidraj gitu. Istidraj. Ya kan? Jadinya berat karena apapun dimudahkan dan nggak ada kekurangan sama sekali, nggak ada hutang, nggak ada apa-apa. Tapi dari uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik, gue manfaatkan untuk hal-hal yang buruk lah. Let's just put it that way. Dan proses apa ya? Proses menguliti dirinya itu sampai sekarang gitu. Dan gue menyadari bahwa proses ini, gue meminta kepada Allah agar proses ini terus dijalankan sampai ujungnya nanti, sehingga minta doa agar ujungnya adalah ujung yang husnul khatimah. Tapi mengerikan bahwa bagaimana pikiran kita tuh bisa memperdaya kita, ya, kendali dan lebih buruk lagi, pikirannya itu sendiri takluk kepada nafsu, kepada apa ya, desire, ya, keinginan hal-hal yang kita inginkan gitu. Dan ujungnya ya seperti itu gitu. Dan di titik itu gue inget banget, belum pernah, tadinya kalau sholat pun sholat untuk menyenangkan istri gitu ya. Sholat menyenangkan istri. Iya, sholat itu ya untuk ya supaya damai aja lah gitu. Supaya nggak ada Tapi konflik. nggak ada kebutuhan untuk sholat tuh nggak ada. Dan di titik itu memohon kepada Allah dan menangis sejadi-jadinya. I don't know what else to do. Ya, karena ada malu, ada marah, ada sedih, semua campur aduk, dan gue nggak ngerasa bisa ngomong kepada siapapun. Lawang, mestinya kan istri orang terdekat ya, tapi dia yang paling gue sakiti, dia yang paling tersakiti. Dan pas gue lihat ke setup kawan-kawan, circle gue juga ini circle yang menikmati segala nikmat keduniawian gitu. Jadi kalau ada untuk obrolan yang lebih jauh dari itu rada berat gitu. Jadi kalau ada istilah Allah akan menyatukan hati orang-orang yang sama tuh bener banget. Benar banget ya. Bener banget. Dan ini gue alami bener ya, bahwa yang namanya cara Allah itu untuk membuat kita benar-benar tunduk itu seperti itu. Dan adalah kita memohon. Ya, dan di situ gue belum pernah gue memohon seperti itu, minta, ya Allah, nggak punya lagi, I don't know what else to do. This wit, this ability to speak, this mind cannot help me anymore. Padahal kemampuan Mas Ren untuk mengolah kata, menyusun kata segala macam saat itu. Ya, I thought it was good ya. I thought it was. Ya maksudnya gue, I can always do anything gitu. Banyak hal gue bisa lakukan dalam hidup ini dan dengan berkata-kata. Dan gue mempercayai betul the ability to connect with people. Tapi kalau niatannya itu didasari akan hal-hal yang nggak baik, dan di situ, di titik itu Allah benar-benar menundukkan gue. Iya, karena kan Mas Ren ini kan pada saat itu ya benar-benar coach yang you deserve to be happy. Ke orang lain selalu itu yang disampaikan. Dan ketika di titik itu udah nggak tahu caranya untuk happy gimana, Mas? Sampai ada happy five itu ya. Itu salah satu startup yang kami mulai waktu itu. Jadi dan memang mendewakan satu emosi juga menurut gue nggak sehat sekarang. Ya, Allah itu tidak menyebut happiness di dalam Al-Quran lebih dari 2 kali, hanya 2 kali, dan itu pun lebih mengatakan being happy di akhirat. Tapi kalau di sini yang paling mahal itu ketenangan hati. Ya, jadi bahwa semua emosi itu memang dihadirkan untuk kita bisa membangun konteks dengan lingkungan. Tapi kalau kita mendewakan satu emosi itu udah nggak baik. See, if I can do anything for the sake of being happy, itu bahaya sekali. Justru Allah itu meminta kita untuk memahami setiap rasa yang dititipkan.
kita nggak akan benar-benar happy kalau kita nggak pernah merasakan kehilangan, perasaan sedih. Kita nggak akan pernah bisa terbebas dari dari rasa terbebani kalau kita nggak pernah merasakan takut, nggak pernah merasakan sempit. Jadi menurut saya semuanya anugerah gitu. Mas Rene, tapi kan begini Mas, kalau Mas Rene menyatakan seperti ini sekarang, ini seperti kontradiktif dengan pernyataan Mas Rene sebelum 2017. Terkadang orang-orang itu sulit mengakui kesalahan masa lalunya, terutama masalah pemikiran dan pendapat. Iya. Mas Rene nggak apa-apa? Nggak ada problem sama sekali. Nggak ada problem. Kenapa ya? Maksud gue gini, lo mau ridho manusia sampai kapan sih? Iya nggak? Dan pernah lihat kartun yang ada ibu bapak sama keledai, terus ada orang yang komentar, kok pasangan ini bego banget, keledainya dibiarkan, ya kan? Terus akhirnya si bapak yang naik, terus ada orang yang bilang, kok tega sih? Ya, bapaknya yang naik bukan istrinya. Terus diganti di switch, terus ada lagi bilang pembela hak-hak laki-laki mungkin ya, dia bilang kok yang naik malah istri yang jauh lebih muda, kenapa bukan bapaknya yang udah lebih tua dan lebih membutuhkan. Semua orang pasti punya, people will always have something to say, dan kita nggak punya kendali atas itu. Saya berasal dari satu dunia di mana yang namanya pengakuan orang itu segalanya. Bentuknya adalah likes, bentuknya adalah subscription, bentuknya adalah pujian, comments, dan itu membutakan saya on what really matters. Apakah lo akan ingat itu di tarikan nafas lo terakhir? Kenyataannya enggak, it's not a big deal. Whether people like you or people dislike you, well, it may create a problem sebentar, tapi habis itu life will go on. Tapi yang lebih penting lo perhatikan, how is your relationship with your mother? Dengan ibumu gimana? Gimana relationshipmu dengan istrimu? Gimana relationshipmu dengan anak-anakmu? Dengan orang-orang terdekatmu? Kemuliaan itu beda banget dengan kekuasaan. Jadi saya yakini bahwa kemuliaan itu semata dari Allah dan diberikan kepada orang-orang yang dimuliakan pada Allah. Jadi sebaik-baiknya kita, kalau kita dimuliakan sama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan itu biasanya jalannya hening, bukan jalan yang gegap gempita. Gitu. So meniadakan kehilangan, ada rasa kehilangan nggak ada, tapi salah satu proses menguliti diri adalah dengan mengakui bahwa dulu saya salah, atau ya saya salah bahkan. Itu melegakan buat saya. Itu bagian dari proses melegakan. Iya saya salah. Melegakan. No, bukan I know. terbebani. Enggak, karena hidup ini sebenarnya esensinya mencari kebenaran. Tapi kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu kan bagaimana, apakah kebenaran itu artinya how things should be? Iya kalau kita benar, enggak. Tapi kebenaran itu kan sebenarnya how thing really is. Ya kan? Apakah Allah ada atau tiada? Kalau kita ngomong ke 10 orang berbeda, mereka akan punya argumen yang berbeda-beda. Ya. Pada ujungnya kita akan memilih. Jadi truth itu berkaitan dengan belief. Belief itu keyakinan akan hal-hal yang nggak tampak. Ya, karena saya nggak tahu, kalaupun saya nggak tahu ada kota namanya Paris itu ada. Apakah artinya Parisnya hilang? Kan enggak. Iya. Jadi artinya yang namanya kebenaran itu bukan absolut menurut saya, tapi absolut menurut Allah. Pada saat kita diizinkan untuk tahu, kita akan mengetahui pada porsi kita harus tahu. Jadi lebih baik menurut saya jadi hyperrealis. Muslim itu hyperrealis. Ya, hyperrealis itu artinya apa? Momen pada saat you make a mistake itu momen di mana lo sebenarnya lagi dikasih clue on how things really is. Iya kan? Kalau kita menolak kebenaran itu for the sake of kebenaran versi kita, itu udah namanya ego. Tapi problemnya kadang-kadang gini Mas, Allah memberikan kita 2 kuping ya Mas. Mau nggak mau banyak yang kita dengar, arahnya pun beda dari kanan dan kiri. Dan semuanya disimpan di satu titik loh. Capek gak sih Mas dengernya? Awalnya, tapi harus kita denger loh. Ya, capek lah. Apalagi yang bicara orang-orang penting ya. Dalam hal ini, kalau publik itu sangat mudah. Kayak misalnya kebiasaan untuk sosial media. Istri saya waktu itu mengatakan kalau tetap ingin berusaha memperjuangkan pernikahan ini, salah satu bentuk addictionmu, ketagihanmu, kemelekatanmu adalah sosial media. Dan itu betul. Untuk mengakui betul itu sekarang mudah. Awalnya berat banget. Ya. Awalnya resisten. Enggak, gue bisa kontrol, gue baik. Ya kan yang gue posting baik-baik. Ya, really?
gitu ya. Are you making a fool out of yourself gitu kan? Dan yang lu lihat baik-baik, really? Gitu kan, nggak ada zinah matanya, nggak ada keinginan untuk reach out kepada orang-orang yang muncul di situ, atau keingintahuan muncul jadi benak jadi malam hari. Dan akhirnya benar, ini cara Allah untuk membuat saya jadi lebih baik. Saya katakan oke, saya hapus Instagram dari handphone saya. Seminggu kayak orang bego, ya benar-benar kayak pengen tahu ada apa sih, ini dia gimana kabarnya, si Anu gimana, kok gue nggak tahu. Tapi lama-lama keriuhan itu selesai aja. Butuh waktu berapa lama Mas sampai akhirnya udah ini memang udah nggak ada apa-apanya? 3 hari itu udah jauh lebih baik. Tapi benar-benar nggak ada kebutuhan lagi sama sekali 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau sekarang tuh saya nulis dipertahankan nggak karena followernya banyak, ya udah. Berarti kata Ustadz kami, guru tempat kami mengajar, kalau kau dulu melakukan begitu banyak keburukan dengan platform itu, sekarang lakukan sedemikian rupa hebatnya kebaikan-kebaikan dari sana, tanpa harus membuatmu terbawa buruk. Jadi yang dipercaya untuk memegang account itu istri saya. Jadi yang posting dia. Saya nggak perlu tahu berapa yang likes, walaupun kadang-kadang masih ngintip gitu ya, komentar gitu ya. Ya, tapi ujungnya udah tulis kirim. Kalau emang saya harus tahu, saya tahu. Tapi kan manusiawi Mas, kita saya baru-baru ini bahkan sempat nulis di Instagram saya, karena ada yang nasehatin saya begini, kalau kita bikin suatu karya tuh, suatu buku, jangan berharap untuk jadi bestseller atau laris atau banyak yang disuka, tapi berusaha jujur dan memberikan karya kita, berpikir supaya karya kita ada manfaatnya. Tapi kan happy gitu Mas, kalau tiba-tiba ada yang ngedeketin kita, bro, gue suka buku lo ya, tuh manfaat banget gitu. Terus ibaratnya kayak nge-like kan manusiawi itu Mas. Human nature, yes. Dan kadang-kadang like itu memotivasi kita untuk berkarya. Kalau kita nggak mau tahu juga, repot juga dong Mas. Tapi the komponen dari likes ini sampai gue pelajarin ya, Firman. Jadi komponen bagian otak kita yang bereaksi saat like itu muncul, itu sama dengan bagian otak kita saat merokok, saat kita kemudian melakukan apapun yang membuat diri kita semakin melekat. Kenapa? Karena ada 3 indikatornya. Pertama, dia instant gratification, jadi langsung. Ya. Terus kedua, ya, dia memunculkan elemen merasa kita deserve. Ini karena saya, I did it. Ya. Dan ketiga, aku lupa yang ketiga apa. Tapi yang 2 tuh kurang lebih itu. So, artinya apa? Kalau melihat dari konstruksinya, dengan sangat menyesal, ini adalah ajaran kemelekatan dari iblis laknatullah. Kenapa? Karena apapun yang bisa mengalihkan perhatian kita dari fokus sejati kita, itu adalah kemenangan buatnya. Ya kan? Iblis itu dari kata ablasa yang artinya putus asa dari rahmatnya. Jadi dia sebenarnya cari teman untuk bisa dia ajak bareng. Dan ini adalah salah satu mekanisme yang paling efektif membuat orang jadi melekat. Gitu. Problemnya kalau bisa nggak melekat hebat, tapi hanya sedikit orang yang mempunyai kedisiplinan seperti itu. Apalagi kalau itu tampil di depan kita, like, subscribe, komen. Walaupun itu baik, ingat yang namanya iblis dan syaitan itu akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bahkan dari kebaikan yang kita lakukan, mereka akan bilang, emang lo hebat bro. Benar nggak? Emang karena lo hijrah orang-orang ini jadi semakin baik. Ayo lakukan terus. Nah, akhirnya niatan kita dari tadinya untuk semata untuk Allah, tidaklah ada pikiran ini, tidaklah ada waktu ini, kesempatan ini untukmu ya Allah. Jadi bergeser, ya memang untukmu ya Allah, tapi emang aku ada peran juga sih. Benar kan? Jadi gitu, itu serangan iblis dari kanan. Nah, sadar dan ini baik nih susah nih. Kalau kita berbuat salah sadar lebih gampang ya. Kalau kita berbuat baik terus jadi ria itu susah tuh Mas. Ya. Dan bukankah itu gunanya pertemanan? Pertemanan yang baik, pertemanan yang nanti akan menjadi alasan untuk kita duduk-duduk di depan jannah dan mengatakan, masih ingat nggak waktu itu kita ngobrol ini? Dan itu momen dimana gue benar-benar coba memikirkan itu. Mas Reni, tapi kan gini, kita ini punya kebiasaan begini ya, Musa ya.
lu tuh temen gua, lu aturan support gua dong, jangan nyerang gua. Kebanyakan kita pertemanan kan misalnya Mas Randy buat salah, lu jangan gitu bro, itu kita, lu teman macam apa nih, kalau basa-basi. Kita nih punya kebiasaan gitu kan Mas di Indonesia ini, di manusia dimanapun punya kebiasaan bahwa teman itu harus mensupport 100% itu dalam hal kebaikan atau keburukan. Iya. Nah, kita kan susah nerima Mas, misalnya dapat kritikan. Ya banget, berat. Kritik tuh emang painful banget. Tapi sabarnya, sobiru, pahit, tapi it's good for you. Caranya gimana tuh Mas? Telan aja dulu. jadi kalau biasanya dulu kalau ada kritik, gue coba memahami. Jadi nomor satu, tarik diri lo dari diri lo dulu. Aneh ya bahasanya. Jadi coba observe diri lo. Pada saat ada orang mengatakan apa, gimana lo observe? Kalau gue dulu reaktif. Reaktifnya adalah berusaha menggunakan moral ground yang lebih tinggi. Gue harus ngomentarin. Gue pahami apa yang lo ucapkan. Sehingga gue yang bener gitu. Tapi ujungnya adalah sama, mencari kebenaran versi gue. Nah, setelah lo narik diri lo dari diri, ini tips dari gue ya. Kalau lo udah tarik dari diri lo, akan ngerti banget momen-momen yang sebenarnya kalau lo melakukan intervensi di situ nggak akan terjadi. Nah, jadi lakukan intervensi sebelum itu. Jadi contohnya apa? Obrolan yang terkait dengan yang hal-hal yang gue nggak punya kapasitas, hal-hal yang akan bikin hati gue jadi langsung meninggi gitu, gue hindari. Kecuali emang benar-benar harus, gitu. Dan nggak lama kemudian Ustadz gue ngomong konsep tentang taharoh, gitu kan, bahwa suatu saat nanti kita akan diminta mempertanggungjawabkan apapun yang ada dalam pikiran, tapi sudah dimaafkan kalau yang ada dalam pikiran, apapun lisan kita, apapun tulisan kita, dan apapun perbuatan kita. And I did. 3 hari gue nyatet gue ngapain aja selama yang gue sadarin, and it was scary bahwa ternyata dominannya adalah me gitu. Dan dari situ kemudian gue tahu, oke, dengan demikian yang gue harus lakukan adalah A, B, C, D, E. Menghindari untuk sampai ke situ. Dan kalau ada udah keburu sampai ke situ, buat protokol, jangan merespon 1 kali 24 jam, diam aja dulu. Kalau lo lagi marah, lo diem. Dan itu membantu. Protokol-protokol itu buat gue sangat membantu. Jadi kalau ada kejadian yang sama, gue akan kembali seperti itu. Kalau ada teman yang merasa harusnya gue mendukung dia, tapi gue nggak sepakat, ya gue diem dulu. Gue akan biasa jawabnya, gue akan respon lo besok ya. Gitu. Kenapa? Karena pada saat hati itu lagi fuad itu lagi tinggi, ya, yang menguasai itu udah bukan qalb kita, bukan kesadaran kita, tapi emosi masih. Ego, ya kan? Ego ini nih susah, berat nih ego nih. 3 aja kan, semuanya udah ditunjukkan sama Allah dalam cerita-cerita istimewa. Bagaimana syaitan dengan iblis dengan arogansinya mengatakan bahwa dia lebih baik karena dia terbuat dari api, sementara Nabi Adam terbuat dari tanah. Ya kan, arrogant. That's number 1. Number 2 apa? Apa yang dirasakan oleh Nabi Adam saat dia sudah memiliki semuanya, tapi kemudian dia ingin mencoba yang nggak boleh. Tamak, rakus kan. Ya kan? Dan yang ketiga yang dicontohkan oleh keturunan Nabi Adam, ya, saat dia merasa harusnya itu punya gue, bukan punya dia. Jealous, cemburu. Kalau kita bisa membebaskan diri kita dari 3 ini, 99% nafs itu akan ada dalam kendali qalb kita. Nafs itu paham ya pasti. Nafs itu adalah ruh, ya, kondisi ruh saat dia menempel dengan jasmani. Sehingga yang merasakan lapar kan kebutuhan jasmani. Tapi kemudian saat kita lapar, kita ingin makan apa, itu menjadi nafs. Iya. Iya kan? Karena konteks pengalaman kita sebelumnya, nasi biryani kah, lem mandi kah, atau apapun itu, ya kan? Kita udah dilatih dari apa yang kita suka dan nggak suka. Nah, nafs itu adalah kombinasi antara ruh pada saat dia menempel. Pada saat sakaratul maut,
copot, kebutuhan itu akan hilang sama sekali. Jadi apapun yang kita lihat sebagai kebutuhan yang menurut kita penting banget, bisa jadi hanya dipenting-pentingkan aja. Dan kalau dilihat dari konteks yang lebih besar, ketidaksepakatan teman atau apa, sesignifikan itukah? Lebih signifikan mana? Ya, membela dia dalam keburukan atau mengatakan yang sejati-jatinya memang benar seperti itu. Jadi akhirnya nggak ada beban, gitu. Kondisi nggak ada beban itu kondisi yang yang Allah sebut sebagai itu hati yang dikokohkan olehnya, hati yang dibuat mantap, yahdi qalbahu, gitu kan, bahwa Allah yang jaga hatimu, udah bukan kau lagi, gitu. Jadi nikmat, tenang Iya. Oh, itulah kenapa Mas Reni tuh waktu di Arafah kalau nggak salah di bukit itu berdoa, ya Allah semoga apa yang saya lakukan dibimbing oleh iman dan hati saya. Masya Allah. Ini versi Mas Reni banget, sampai di mobil tadi pun masih ngasih lihat bukit Mas Reni di mobil. Itu prosesnya dari situ, Mas? Hajj itu juga dahsyat. Kenapa? Karena kami kan waktu di awal 2017 itu kisruh ya. Kemudian pada tahun yang sama dapat undangan haji. Jadi tidak ada tabungan, tidak ada. Jadi kalau dibilang dulunya saya kan nggak percaya ya, bikin haji itu soal planning kita dan segala macam. No, ini undangan dari Allah. Dan Mas Reni membuktikan itu bahwa haji undangan, panggilan dari Allah. Singkatnya gini lah, waktu itu dalam kondisi kami sedang kisruh, proses untuk memperbaiki, saya ngomong sama sahabat yang ya you know who he is lah, yang terus saya bilang gini, Mas, mohon maaf saya akan fokus untuk keluarga saya, sehingga saya mungkin belum bisa membantu Anda ya, karena ini butuh semua perhatian saya, dan apa yang saya lakukan kemarin itu buruk sekali. Ini respon orang yang menurut saya kesadarannya dahsyat banget. Dia bilang gini, apakah ada kesalahan saya yang menjadikan kalian berdua menjadi retak? Dia bukannya jadi dia refleksi ke dirinya, muhasabah. Enggak, Mas, ini saya. Terus dia cuman dia pokoknya bilang gini, tidak ada pernikahan yang mudah, karena semua pernikahan itu adalah isinya, esensinya adalah ujian. Ya, dan peran saya sebagai laki-laki itu adalah menjadi tonggak yang tidak tergantung pada tonggak-tonggak lainnya. Dan dia mendoakan dan dia bilang dia akan berhaji. Kemudian kami ucapkan selamat, dia nanya kami udah berhaji belum. Muna mempunyai cita-cita untuk berhaji sebelum usia 40, waktu itu dia usia 38. Saya kepikiran aja enggak. Ya kan, umroh itu juga umroh sebelumnya, umrohnya itu umroh wisata dan umroh pencitraan, gitu kan. Terus waktu itu dia lagi mengunjungi anak kami yang sedang sakit. Nggak lama kemudian, pas beliau pulang, dia bilang, saya sedang mengupayakan supaya antum berdua ikut. Kami kaget, minta paspornya, doa. Dan 2 minggu kemudian kami berangkat. Itu gimana ceritanya? Itu udah pendek sekali, karena 9 Zulhijjah tuh udah dekat sekali waktu itu. Dan saya dari sana, kalau istri saya kayak penghiburan, momen penghiburan buat dia atas segala hal yang ditimpakan kepada dia karena perilaku suami yang durjana. Tapi buat saya, itu kayak saya dikasih kesempatan untuk ngeriset hidup saya, dan saya ketemu figur-figur yang kalau saya ceritakan nggak habis-habis, ya, yang Masya Allah, gitu ya, bahwa tuntunan Allah tuh nyata banget ternyata. Dan kembali speechless lagi. Speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya cuma terpekur aja, duduk diam, gitu, Masya Allah. Saya udah berulang kali kesini, tapi hati saya emang nggak di sini. Dan di situ saya terbuka bahwa yang namanya ilmu, yang manfaat itu bukan karena kehebatan guru, bukan karena ketekunan murid saja, tapi atas izin Allah. Dan Allah itu akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya yang tulus. Itu aja, mohon dengan tulus. Dan aku benar-benar ngerasain bedanya. Kalau ingat ya, sampai momen berada di tanah suci, untuk kepentingan selain berada di tanah suci, sama saat itu, Masya Allah, tidurku adalah tidur paling nikmat, hari-hariku adalah hari-hari paling nikmat. Bahkan, aduh, semuanya deh, nggak bisa, mesti ngomong apa gitu. Dan dari benar-benar happy. Yang selama ini Mas
Tenang. Bukan happy, tenang. Bukan. Kalau happy itu kan joy. Joy. Joy itu kan kayak you get something atau you win something. Ya ini it's okay. Gitu. Momen dimana you know everything is in place gitu. Nggak ada lagi yang bundet di sini. Uqdatul kubro'mu tuh sudah diurai semua. Sudah terjawab. Yes, I'm here. Gimana sih kalau lo ketemu satu hari yang perfect day, di mana semua worry lo yang lo rasakan semalam itu nggak ada, dan lo dapat semuanya udah terurai, beres. Ini gimana? Beres. Ini aman. Ini I felt that. Itu di sananya ada kejadian tertentu kah Mas, atau tiba-tiba aja merasa seperti itu Mas? Kumpulan kejadian-kejadian, tapi itu nangis nggak berhenti gitu ya, kayak nangis aja terus, bahwa menyesali bahwa how I miss my life, how I miss my time. Sesal yang luar biasa bahwa hubunganku yang buruk dengan ibuku, hubunganku yang buruk dengan istriku Muna, hubunganku yang buruk dengan anak-anak, dan keinginanku untuk mendapatkan ridho dari semua orang. Sesal gitu. Terus nangis minta maaf terus aja. Hari-hari itu isinya cuma itu aja. Bahasanya mungkin meninggalkan itu ya, bener. Meninggalkan tuh in a way saya tidak lagi ada kebutuhan untuk itu. Mereka juga tidak ada lagi kebutuhan dengan saya. Jadi sama-sama ridho gitu ya, bahwa mereka mendapati saya aneh, dan saya juga merasa jengah ada di situ. Itu dulu tuh ya, ini gue kasih tahu ya. Kalau gue nggak dapat ajakan untuk ke tempat restoran yang baru dibuka, restoran tuh yang high, gitu, yang gokil gitu, gue merasa offended. Gitu. Kalau ada orang-orang ngumpul tanpa gue, orang-orang yang gue kenal, offended. Gitu. Qadarullah saat ini gitu lebih senang masak di rumah, beli makanan sendiri, ya kan, masak sama anak-anak dan segala macam. Jadi emang gini ya, Allah tuh punya cara. Apapun yang lo suka dulu jadi nggak suka. Apapun yang lo dulu nggak suka sekarang jadi suka. That really happen. Mas, termasuk mata pencaharian berubah. Nggak dulu juga. Kan Mas berjaya di dunia maya. Berjaya di dunia maya dan udara. Udara. Alhamdulillah kan tidak dilanjutkan karena nggak ada yang nonton, karena ruang untuk tulisannya nggak ada. Saya terima aja gitu, karena gini, pertama ada perasaan kok gitu ya, tapi nggak apa-apa. Terus everybody teman-teman kawan-kawan yang lama, hati-hati kalau lo terlalu menunjukkan keislaman lo, nanti yang tidak menyepakati itu akan meninggalkan lo. Terus gue benar-benar mikir, pernah satu periode tuh gue ababil. Gue ngomongnya gimana ya, gitu, pusing gitu. Iya ya, nanti kan susah makan. Terus pas buka Quran, sungguhnya siapa yang menjamin rezekimu? Kan dijawab bro. Terus, tadinya itu pancingan buat, ya udah dijawab, jadinya nggak ada pertanyaan berikut. Jadi pas buka Quran secara random gitu. Lagi baca gitu kan, gue kan, Masya Allah, aku tuh baru belajar baca Quran tuh setelah pulang haji. Belajar baca hijaiyah tuh baru pulang haji. Huruf hijaiyah abad, tasah, baru setelah pulang haji. Dan itu painful banget. Jadi awalnya Islam keturunan. Islam bahasanya Islam KTP. Akhirnya apa? Akhirnya setelah itu aku cuman bilang kalau ada ya keberatan, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi bahkan untuk beberapa klien yang dulu mengundang, ada yang bilang, gue dengan berusaha sangat lembut, saya memahami kalau perubahan saya ini mungkin berbeda dengan yang kau kehendaki. Kan banyak yang belum tahu gitu. Tapi lucunya, kecuali satu atau dua gitu, semuanya bilang no, we respect that. Dan ini coming dari perusahaan-perusahaan yang multinational company, so they like it when you're authentic, you say it. Jadi aku bilang, saya keberatan kalau misalnya sesi saya dibuat tabrakan dengan jam sholat gitu. Aku minta tolong kalau boleh ya, supaya waktu saya bisa pada saat waktunya sholat, saya sholat. Aku bilang gitu, because it's really important for me. They respect that. Mas Terena berubah gitu? Pulang haji langsung bless? Ada beberapa perubahan signifikan yang emang harus di-announce. Kayak, kan kawan-kawanku kan
lintas agama. Ya. Bisnisnya juga lintas agama. Sehingga waktu saya tanyakan ke ustadz saya, ya sebaiknya kalau kau mempunyai kendali, kuasa untuk menghentikan hal-hal yang buruk menurut agama ini, ya jangan. Kayak misalnya uang perusahaan dipakai untuk khamar, dipakai untuk entertainment dan segala macam. Jadi gue bikin email blast, gue kirim ke satu-satu, saya melalui ini, dan saya minta bahwa kalaupun kalaupun ada mau digunakan, saya tidak ridho apabila digunakan untuk ini. Emang orang bilang gue ekstrim sih, tapi lucunya yang tersinggung itu kawan-kawan yang muslim kayak saya dulu. Sebagian malah kemudian gue jual saham gue. Tapi yang non-muslim terima. I respect that, I want you to stay. Wah, gue juga sampai oke. Gitu. Dan dalam perjalanannya saya mendapati kalau kita mengkomunikasikan dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan, memberikan reasoning yang masuk akal, they understand. Kalau mereka nggak memahami, ya itu kan pilihan mereka. Tapi sekarang saya nggak usah berasumsi lagi, gitu. Dan itu buat saya melegakan luar biasa. Mas Reni, kadang-kadang kan banyak orang saat ini saat hijrah, menjadikan dirinya Islam ini selempeng linggis ya. Jadi menakutkan. Nggak lentur. Mas Reni masih nongkrong, masih bisa hang out. Dalam arti hang outnya tentu kalau dulu di bar, di klub. Kalau sekarang mungkin nongkrong, hang out, di kafe kita makan segala macam. Masih bercanda-bercanda dengan teman-teman non Muslim segala macam. Masih. Some of my best friends are non Muslim. Dan mereka selalu minta doa supaya dapat hidayah. Ya, gue bilang gue doakan gitu. Berarti Mas Reni yakin bahwa Islam ini fun dong? Loh, Islam is fun. Loh gimana? Rasulullah itu bukankah kalau dibaca kan beliau itu orang yang paling menyenangkan. Iya. Tapi bahkan dalam orang yang paling menyenangkan, yang paling honest, pada saat dititipkan pesan yang sedemikian signifikan, pasti ada yang menolak. Iya. Jadi fun itu bukan berarti semuanya sepakat. Kadang-kadang kita miskonsepsi bahwa lo harus terima gue. Enggak ada keharusan itu pilihan mereka, bukan pilihanmu. Gitu. Ya kalau gue diajakin nongkrong ya gue di warung kopi ya karena gue seneng banget emang namanya kopi. Iya kan? Tapi pada saat yuk ke tempat yang ini gue bilang aduh sorry. Kenapa? I disagree with that. I'm sorry. Boleh nggak ketemu tempat lain? Oke. Fine. Gampang kok ngomong gitu aja. Gitu nggak usah marah, nggak usah misuh-misuh, nggak usah terus no mention, ya kan? Kayak nggak ngerti aja gue lagi hijrah. Kok diajak ke tempat ini #no mention. Gue kan udah hijrah, woi. #hijrah. Circle pertemanan berubah berarti Mas ya? Berubah banget. Karena memang juga jadi nggak nyaman kan sama saya. Saya nggak suka ngomongin hal-hal yang dulu saya omongin. I don't like it. Itu berat gitu Mas kayaknya. Urusan mulut itu berat tuh Mas. Paling berat. Tapi yang lebih berat lagi urusan hati. Ternyata ada yang lebih berat daripada berat badan saya. Urusan mulut dan hati. Itu berat banget. Aduh. Gitu Mas. Hati kan tersembunyi, tapi kalau mulut kan emang udah terbiasa terlontar. Ya, atau memasukkan atau mengeluarkan sesuatu. Tapi artinya ada indikasi kalau mulut kan bisa dengan mudah lo reconcile. Kalau lo mau observasi aja, lo bisa melihat miss-nya di mana. Kalau hati. Dan yang namanya malaikat itu nggak akan alpa loh. Setiap kali terbesit ini, emang yang di hati nggak ditulis, dalam pikiran nggak ditulis bro. Cuman bedanya kan emang nantinya insya Allah dimaafkan. Iya kan? Karena masih tersembunyi. Masih tersembunyi. Tapi bukankah itu yang memunculkan segala ketidaktenangan yang akhirnya berujung di mulut? Gitu. Jadi benahi dari sumbernya aja. Gue tuh bener-bener sekarang tuh milih banget ya. Dan itu pun masih susah banget karena yang namanya situs berita kita kan suka nggak berguna gitu ya. Ya, hal-hal yang gue nggak, kenapa gitu. Angle-nya tuh gue nggak paham gitu. Dan akhirnya kita harus komplain kayak begini. Ini kan udah, jadi sekarang tuh cuman milih ada beberapa kantor berita yang emang gue pilih. Ada beberapa, kalau gue butuh tahu ya gue kesana, kalau nggak ya udah. Gitu, karena ternyata yang masuk itu punya
peran yang dahsyat untuk yang keluar. Iya. Yang dirasain sekarang Mas setelah melakukan itu? Adem, Wallace, tenang, ya nggak ada worry yang nggak perlu gitu, ya kan, karena musibah, ya kan, as-sobah, spot on target, nggak ada yang salah kok, ya kan. Iya. Tapi ada juga yang bahkan keluarga sendiri juga kadang-kadang suka bilang, you become kayak super immune gitu, jadi kayak terus ada yang bilang, kok bisa gitu ya, emang udah waktunya. Tuh kesel kan orang gitu ya. Ya gue juga harus, kebetulan gue coba meluruskan, terutama kalau di keluarga kan memang tanggung jawab kita. Keluarga besar support semua? Keluarga besar tuh apa ya, sangat, gue anak sendiri kan. Anak tunggal ya, jadi keluarga besar gue cuman mama tuh ya karena doanya mama bisa ada di sini, bahkan mama sekarang mulai belajar Quran juga gitu. Terus sepupu juga mulai yang dari tadinya nggak ngerti sekarang mulai nanya gitu. Kalau pokoknya prinsipnya gini, kalau ditanya gue jawab, kalau nggak ditanya gue diem aja, karena bukan tugas gue membuat lo paham gue gitu, bukan. Kalau lo bertanya baru. Mas, kan ada orang yang berpendapat bahwa hidayah itu nunggu diberikan Allah. Kalau saya berpikiran hidayah itu harus kita cari. Mungkin aja perilaku seorang yang terlihat orang lain ada urakan, beragajulan segala macam, tiba-tiba dia mendapatkan hidayah dari Allah karena sebetulnya hatinya mencari hidayah itu sendiri. Betul. Mungkin Mas Reni juga seperti itu kali ya, dari dulu walaupun Mas Reni merasa dulu begini, mungkin di hati kecil Mas Reni pengennya begini, akhirnya Allah memberikan jalan melalui kejadian di tahun 2017 itu. Mungkin nggak gitu sih Mas? Now that you saying it, mungkin banget. Ya tadinya aku lebih berpegang pada faktor eksternal kayak doa istriku, doa ibuku yang membuka pintu-pintu hidayah. Tapi bisa jadi memang di dalam waktu itu yang aku rasakan, walaupun kayaknya mengejar happiness dan segala macam, tapi ada kejenuhan luar biasa akan hidup ini gitu. Dan secara nggak sadar, now that you're saying it, ada keinginan untuk to be close to him. Sehingga bisa jadi itu yang diberikan, wallahu alam. Tapi kan pada Allah kita berprasangka yang terbaik gitu. Bahkan pada saat kita melihat ada orang melakukan perbuatan buruk, bukankah Kanjeng Nabi udah mengatakan, berikanlah 70 alasan baik sebelum lo akhirnya mengatakan emang dia tuh katrok banget gitu. So artinya apa? Kita nggak dikasih ruang untuk berpikir buruk tentang orang gitu. Dan itu nggak mudah. Gue maksimum 6, yang ke-7 udah jelek. 70 banyak Mas. Penting 6 ke-7 jelek, 1 baik, 2 baik, 3 udah mulai ya. Guys, jangan kemana dulu, kita mau break. Nanti akan kembali lagi ngobrol-ngobrol asik bersama Mas Rene. Jangan kemana-mana. Masya Allah.